Oke, selamat pagi adik-adik. Di sini kakak akan menjelaskan sedikit tentang prohibition and obligation. Oke, untuk yang pertama adalah obligation. Definisi. Obligation is duty. It is something you must do. Must and have to are used to show that it is very important that something happens or is done at present or in the future. Must and have to are something that you must be done. If not, you will get consequence. Obligation ini adalah suatu kewajiban. Dalam obligation ada dua kata kunci, yaitu must and have to. Digunakan untuk memperlihatkan suatu yang sangat penting yang untuk dilakukan dalam masa sekarang atau di masa depan. Must dan have to ini sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak, kalian akan mendapatkan suatu konsekuensi. Obligation adalah suatu yang harus dilakukan. Oke? Sekarang kita pindah ke rumus dari obligation. Ada beberapa rumus dari obligation. Yang pertama, rumus untuk must. Untuk kalimat positif, subject I, you, Dewi, he, she, it plus must plus verb 1 plus infinitive. Oke, untuk kalimat negatif, subject plus must plus not plus verb 1 plus infinitive. Untuk kalimat interrogatif, adik-adik hanya perlu memindahkan must ke depan kalimat. Seperti must plus subject plus verb 1 plus infinitive. Jangan lupa untuk menambahkan question mark di akhir kalimat atau kalimat tanya. Oke. Yang kedua ada rumus untuk has to. Has to ini sama dengan have to. Tetapi yang membedakan mereka hanya di subject dan kalimat negatif. Seperti contoh, kalimat positif untuk have to, subject plus she, he, it plus has to plus verb 1 plus infinitive. Di dalam has to, adik-adik hanya perlu menggunakan he, she, it. Has to hanya dimiliki oleh he, she, it. Oke. Untuk has to, subject, have to, subject plus I, you, Dewi plus have to plus verb 1 plus infinitive. Oke. Subjek untuk have to adalah I, you, Dewi. Oke. Untuk kalimat negatif, untuk has to, subject. Ingat, subjek untuk has to adalah she, he, it plus does not atau doesn't plus has to plus verb 1 plus infinitive. Oke. Untuk kalimat negatif have to, subject plus do not or don't plus have to plus verb 1 plus infinitive. Oke.
Have to hanya untuk subjek Ayu Dewi. Oke. Untuk kalimat negatif, untuk kalimat tanya atau interrogatif dari has to, adik-adik hanya perlu memindahkan das ke depan kalimat seperti di slide. Das plus subject plus has to plus verb 1 plus infinitive dan question mark. Begitu juga dengan have to. Adik-adik hanya perlu memindahkan do ke depan kalimat. Oke. Ya, ini ada beberapa contoh untuk must, has to, dan have to. Oke. Kita lihat ke must. Must use to how the speaker's own feeling that something is important to do. Must ini digunakan untuk memberi sesuatu yang penting berdasarkan feeling dari pembicara. Seperti contoh, I must write to Sasa. I have not written to her for a month. Contoh ini hanya penting bagi pembicara. Oke, kita pindah ke have to and has to. Used to state obligation based on facts. Digunakan untuk menyatakan kewajiban berdasarkan fakta. Seperti contoh di bawah. Sasha's eyes are not very good. She have to wear glasses for reading. Nah, faktanya jika mata sedang tidak baik untuk membaca, silahkan menggunakan kacamata. Itu adalah faktanya. Nah, sekarang kita pindah ke prohibition. Prohibition ini berarti larangan. Oke. Dengan diawali dengan kalimat don't. Seperti contoh di bawah. Don't open the window. Don't step on the grass. Jangan buka pintu itu. Jangan melangkah di atas rumput. Nah, ada beberapa respon untuk merespon prohibition. Di sini ada respon sederhana. Alright or sure. Di sini kakak memiliki catatan. Jika adik-adik berbicara dengan orang yang lebih tua dari adik-adik bisa menggunakan kata please. Seperti contoh. Don't open the door, please. Oke. Nah, itu akan membuat kalimat lebih sopan. Okay, I think that's all for our material today. And thank you for watching. Goodbye.